saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, membaca dan merenungkan Injil suci ini, kita akan temukan satu hal yang janggal, bahwa bisa ya orang yang berpenyakit kusta begitu spontan menerobos banyak orang untuk bertemu dengan Yesus, padahal tidak boleh. Orang kusta dalam zaman itu di kakinya dipasang lonceng kecil, sehingga kalau dia jalan itu berbunyi, orang langsung jauh. Orang tidak mau dekat, karena itu najis. Tetapi ketika Yesus yang sekian lama mengajar di bukit, tiba-tiba dia turun, dia bertemu dengan orang itu. Dan orang itu berani terobos. Dia tidak merasa sungkan atau takut dengan orang kalau dia dipukul atau dia diusir. Tapi dia terobos saja. Kemampuan dia menerobos untuk mendekati Yesus didorong oleh sebuah kerinduan yang mendalam. Tidak hanya sekedar mendekati Yesus untuk mohon bantuan Yesus, tapi diwarnai dengan satu kerinduan yang mendalam akan pembebasan. Karena ia terbelenggu, ada 3 belenggu yang membuat dia merasa berat dalam hidupnya. Pertama, menderita kusta artinya dia siap menderita fisik. Tubuhnya perlahan luluh oleh karena gerogotan kusta itu. Makin hari makin puntung, makin hari makin busuk dan sebagainya. Fisikal, ia betul-betul tidak tampan. Ia tidak gagah, tidak ganteng. Tetapi efek dari kenyataan tubuhnya yang seperti itu memberi beban psikologis. Ia terbeban secara psikologis. Membayangkan bahwa ia datang dari kandungan seorang ibu yang bagus, baik. Tiba-tiba dapat penyakit ini. Ia mengalami satu beban psikologis yang luar biasa. Dan ketika ia mengalami beban psikologis, jelas kerinduan untuk bisa terbebaskan itu tetap memuncak, menjulang. Dan beban yang berikut adalah beban sosial. Kemana-mana mereka itu dikategorikan sebagai orang yang tidak pantas dipapasi, dijumpai, apalagi diberikan tanda lonceng itu. Ini kan suatu diskriminasi yang membunuh orang secara perlahan-lahan. Kalau dalam bahasa yang biasa saya pakai itu adalah satu mutilasi rasa. Memotong orang punya perasaan sampai dia mati. Dan itu kalau dalam bahasa moral artinya pembunuhan yang aktual. Membunuh langsung itu orang kalau mati tidak menyesal lagi. Tidak kecewa, tidak takut, tidak sakit. Tapi kalau dia mengalami mutilasi rasa, wah sakit sekali. Dia bilang mending kau potong leher saya sekalian daripada kau buat malu saya, kau menyakiti saya betapa malunya saya. Itu mutilasi rasa. Dan itu adalah pembunuhan aktual. Jauh lebih berat ketimbang membunuh orang secara langsung. Jadi sang kusta mengalami itu. Ketika dia mengalami seperti itu, dia 3 beban ini mendesak dia untuk tidak terlalu memperhitungkan regulasi, tidak terlalu memperhatikan aturan, tidak terlalu memperhatikan etika bagaimana ia harus berada di tengah orang-orang banyak. Sementara dia itu secara sosial itu dikategorikan orang yang tidak pantas masuk di dalam kerumunan orang-orang yang sehat. Oh, dia tidak peduli. Tetapi menurut saya sebenarnya orang ini juga mengapa dia terobos dan mengapa dia begitu merasa bahwa aku berjumpa dengan Yesus, masa Yesus akan mengecewakan saya? Tidak mungkin. Kedekatan dia atau cara pandang dia untuk mengalami bahwa Yesus adalah pribadi yang low profile, yang bisa aku akrabi, bisa aku pinta pertolongannya itu
juga berdasarkan pemahaman akan siapa itu Yesus dari latar belakang Yesus. Ia Mesias tetapi bukan lahir di istana yang menakutkan, yang spektakuler, menakjubkan, sehingga menjadi batas agar orang sederhana bisa dekat. Justru ia tahu bahwa Yesus ini orang lahir datang dari keluarga yang biasa-biasa, bahkan lahir di kandang. Peluang ini membuat saya untuk melihat bahwa Yesus mempunyai suatu prinsip bahwa siapapun yang datang mendekati saya, siapapun yang mohon pertolongan saya, tentu saya tidak akan tolak. Secara sosial, Yesus menyadari itu. Maka begitu orang kusta datang meminta, Tuhan, apalagi dekat, Tuhan, jika engkau mau, tahirkan aku dong. Tapi pasti dengan air mata. Saya yakin dia pasti nangis. Baru ini. Yesus tanpa ragu-ragu, aku mau, jadilah engkau sembuh. Ini luar biasa. Satu dialog belas kasih yang sangat dalam. Dan kalau kita secara imajiner membayangkan dialog ini dengan air mata dan reaksi Yesus untuk menyembuhkan, menurut saya ini luar biasa. Satu gambaran bahwa Yesus yang kita imani adalah Allah yang solider, Allah yang peka, Allah yang bela rasa, Allah yang tidak tega melihat umatnya menderita. Ini gambaran nyata sekali. Maka kita sebagai umat, sepanjang hidup kita atau sepanjang zaman menggelindingnya gereja, kita tahu bahwa gereja itu selalu berada dalam gelindingan up and down. Suka duka, untung malang, susah maupun senang. Dan kita sebagai gereja senantiasa juga berada, gereja dalam arti gereja rumah tangga, gereja pribadi, diri sendiri adalah satu gereja, gereja rumah tangga, gereja lingkungan, dan gereja sebagai institusi. Semua ada up and down-nya. Up and down. Dan realitas up and down ini menantang kita untuk menguji bagaimana kemampuan kita untuk bersandar pada Dia yang memberi inspirasi untuk tetap hidupnya gereja. Ya Yesus. Yesus itu. Karena itu maka kesadaran kita untuk mendekatkan diri dengan Yesus itu mengandaikan pertanyaan, sejauh mana engkau dekat dengan Yesus? Kualitas kehadiranmu atau kualitas pengenalanmu terhadap Yesus seperti apa? Kualitas kedekatanmu dengan Yesus itu seperti apa? Ini membuat kita untuk senantiasa bertanya. Pertanyaan ini sepanjang saat. Karena peluang untuk bisa menjauh dari Yesus itu banyak sekali. Banyak sekali, banyak peluang untuk bisa membuat kita jauh dari Yesus. Karena itu maka pertanyaan ini merupakan satu pertanyaan yang mestinya aktual, tetap ditanya. Sejauh mana aku dekat dengan Yesus? Kedekatanku dengan Yesus seperti apa? Di saat-saat kita mungkin mengalami situasi yang menyenangkan, kita merasa, enggak apa-apa. Yesus kita take distance a little bit, tidak apa-apalah. Tidak soal. Tetapi begitu misalnya kita mengalami tantangan atau persoalan, kita sepertinya orang kusta yang, ini enggak mampu lagi. 3 beban itu mungkin kita alami, fisik, psikologis, dan sosial. Kita alami. Maka mau tidak mau kita cari, Yesus tolong aku. Kita bersembah, bersimpuh padanya melalui Ekaristi, melalui devosi-devosi, melalui penyembahan di sini misalnya atau di gereja. Cara-cara yang kita pakai untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Oleh karena itu, maka kita boleh bertanya sekali lagi, kira-kira kedekatanku dengan Yesus, keakraban saya dengan Yesus itu karena memang satu kerinduan jiwa yang mendalam atau gimana? Ataukah itu merupakan satu aturan yang memang membuat saya, kalau saya tidak pergi atau saya tidak akrab, nanti orang bilang apa pada saya? Jadi hidup akrab dengan Yesus menurut kesan orang. Kalau akrab dengan Yesus hanya karena menurut kesan orang, dangkal. Tetapi kalau akrab dengan Yesus karena memang panggilan nuraniku yang mendalam, bukan hanya masalah ketika aku mengalami kesulitan, tetapi peluang-peluang yang menyenangkan, aku tetap dekat dengan Yesus. Ini perkara kualitas batin. Perkara bagaimana aku merasakan Yesus sebagai Dia yang senantiasa menopang saya, memberi daya spiritual pada saya untuk tetap
membuat roh dalam diriku itu memiliki daya lambung yang baik, sehingga dalam situasi dunia warna apapun, saya tetap bersandar pada Tuhan. Bahwa aku memang punya potensi pikiran, perasaan dan sebagainya, tetapi dalam banyak hal aku bisa menjadi orang yang tidak berdaya. Dan hanya Engkau yang bisa membuat aku berdaya untuk menghadapi realitas dunia yang kadang-kadang bisa baik tetapi bisa juga menjebak aku untuk menjadi tidak baik. Tahun 2014 saya pergi ke Timika merayakan Paskah di sana. Dan saya mendapat di daerah pantai Kokonau namanya, stasi Kokonau, daerah pantai tetapi juga ada stasi yang mau tidak mau harus masuk di pedalaman. Saat itu saya ditemani oleh seorang wakil koramil yang anaknya frater, anaknya suster. Nah, terus kami 3 saja motoris. Ketika kami jalan, dia menunjukkan tempat-tempat, setiap tempat selalu dia pasang salib. Salibnya pakai balok yang besar ini, tinggi-tinggi. Ini pastor, ini salib pertama. Jalan lagi, sekian setengah jaman, ini pastor, salib kedua. Sampai dahulu dia pasang salib. Saya bilang, Pak Wakris, namanya Wakris, kenapa harus pasang salib? Dia bilang, pastor tahu nggak? Yang bunuh Yesus itu tentara, aku tentara. Yang bunuh Yesus itu tentara dan aku tentara. Tapi pastor jangan lupa, yang pertama mengagumi Yesus sebagai anak Allah itu tentara juga. Nah, jadi saya berdosa sekali, tetapi sayalah yang pertama mengagumi Yesus. Dia orang benar. Benar juga, saya baru sadar, tentara itu jelek-jelek tapi hebat juga tentara ini. Mereka itu yang membunuh dia, tetapi mereka juga yang mengakui dia. Dia bilang itu Longinus ya, yang mengakui dia. Dia orang benar. Nah, pernyataan orang benar ini menggelinding sedemikian rupa sehingga orang percaya memang Yesus itu orang benar. Itu sangat berpengaruh terhadap para penjaga dan sebagainya. Dan dia bilang, itu pastor, maka mulai saat itu saya itu devosi kepada kerahiman ilahi. Saya devosi betul. Devosi karena saya orang berdosa, tetapi Yesuslah yang menyentuh pikiran dan perasaan saya sehingga saya tetap dekat dengan Dia. Saya tetap dekat dengan Dia dan saya mengalami penyertaan Yesus itu bukan penyertaan spiritualistik saja, pastor. Tapi saya mengalami penyertaan Yesus itu nyata sekali dalam semua rencana hidup saya. Saya bilang, saya ganggu dia. Bagaimana caranya? Dia bilang, saya berusaha untuk menyelaraskan. Saya berdoa, saya tidak memaksa kehendak saya. Tapi Yesus, kira-kira saya punya kehendak begini. Menurut Engkau bagaimana? Saya tunggu keputusanmu. Itu yang selalu saya doakan. Dan saya alami. Kadang-kadang apa yang saya kehendaki itu memang tidak dikehendaki oleh Yesus. Dia akan menjawab dengan cara lain, tetapi sebenarnya akan berimbas juga pada apa yang saya minta. Wah, saya pikir jenius sekali Pak tentara ini. Saya minta, kadang Yesus tidak mengabulkan apa yang saya minta, dia mengabulkan yang lain, tetapi berefek pada apa yang saya minta. Wah, itu bagi saya luar biasa. Artinya dia tidak membuat Yesus itu memaksakan Yesus. Yesus bukan remote control. Dia tidak pegang remote control supaya Yesus mau ikut maunya dia, tidak. Yang dia minta Yesus bilang, tidak, itu bukan maksud saya. Mungkin Yesus mengatakan, yang sebenarnya kau harus minta ya ini. Karena itu saya kasih engkau ini, tapi nanti berefek pada apa yang kau minta. Ini bagi saya hebat. Kesadaran jenius sekali dari Pak Wakris ini. Kemudian saking saya senang, saya pulang, saya tulis di majalah Hidup. Hampir 2,5 halaman. Ya, 2,5 halaman. Kesaksian itu bagus sekali. Itulah suatu gambaran bahwa kalau orang dekat dengan Yesus, dia akan, secara emosional kita bisa manja, kita bisa minta, apa saja kita, Yesus tolong dong, macam begitu. Tapi itu tergantung bagaimana kita mempunyai suatu sikap batin untuk melihat Yesus bagi saya itu seperti apa. Yang pertama tentu mengenal Yesus. Kemudian karena kita kenal dia baik,
maka membangun satu approach, pendekatan yang betul-betul sesungguhnya karena dorongan jiwa, bukan karena aturan sebagai orang yang berparoki di sini atau berkeuskupan di sini, tidak, karena dorongan hati nurani. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga mutu kedekatan kita dengan Yesus. Amin.